Ini kita potong di mana Pak Nasir? Ini dari sepertiganya ini harus potong ini. Iya, ini saya potong dulu teman-teman, nanti kita kasih pencerahan penjelasan sama Pak Nasir. Untuk air bukan sembarang air, airnya harus dari air hujan. Oh, air hujan ini air hujan yang kita kumpulkan untuk merendam. Nah, ini direndam 3 cm batangnya selama 3 hari Pak Nasir ya? Iya, setelah itu ditanam ya Pak? Bersama Bapak Nasir, ini memang bonsai Okianti ini dulunya terbengkalai Pak Nasir ya. Enggak, waktu dipindah dari Tuban ke sini Pak Nasir juga sibuk, nggak bisa megang. Ini mau teman-teman kita kolaborasi untuk apa ini namanya? Arah ke depan yang lebih sempurna ya. Ini bisa dilihat Mas Ali. Ini kan ada cabang di sini ya. Dia bersilangan dengan ini utama, ini pohon utama, saya anggap ini yang paling tinggi pohon utama Pak Nasir ya. Jadi ini banyak batang yang besar-besar, jadi ini juga nanti bisa ada mahkota, tidak hanya satu Pak Nasir ya. Ini nanti akan menjadi triple atas. Iya, triple atas. Nah ini dengan mungkin teman-teman sayang ya dengan barang sudah seperti ini mau dinolkan Pak Nasir ya. Nah, dinolkan teman-teman, bisa dilihat. Jadi bonsai itu tidak main-main asal rimbun teman-teman ya. Kalau bikin rimbun mudah, potong-potong selesai teman-teman. Makanya butuh kawat, butuh apa itu untuk seperti ini teman-teman ya. Jadi tidak, kalau kita pakai pakem malam Pak Nasir ya. Juri pun juga kebanyakan pakai pakem malam Pak Nasir ya. Jadi gini loh teman-teman, maksudnya bukan nggak ada yang salah, cuman enak atau enggak gitu loh. Lebih enak atau cuman enak kan, kalau bisa lebih enak Pak Nasir ya. Nah ini kita potong di mana Pak Nasir? Ini dari sepertiganya ini harus potong ini. Iya, ini saya potong dulu teman-teman, nanti kita kasih pencerahan penjelasan sama Pak Nasir. Sini Pak Nasir dulu ya. Cari pengerucutan juga pengerucutan dari kebesaran pohon dipotong dari lepas 1 banding 3. Berarti kalau ini seperti itu di sini. Bisa dilihat teman-teman. Jadi teman-teman ini untuk pembelajaran yang harus berani memang. Oke, bentar. Dari sini. Dari sini agak lewari. Nah, ini rencananya nanti Pak Nasir bikin tempat ini untuk seperti ini loh teman-teman. Pembelajaran bersama. Jadi untuk Bojonegoro, bukan untuk pribadi teman-teman. Kalau untuk pribadi ya buat apa ya, ilmu kita nggak di ini bisa di stack teman-teman ya, sebesar ini lengan, ujung lengan. Nah ini teman-teman, ini kita potongi dulu teman-teman ya, nanti biar penjelasannya lebih jelas teman-teman. Ini potong sini Pak Nasir ya. Bisa dilihat teman-teman, kita pendekkan ini aja ya. Betul. Ini bukannya Pak Nasir tidak tahu teman-teman ya, ini butuhnya pembelajaran kebersamaan. Dipendekkan Pak Nasir ya. Kita bagi lagi nanti ke belakang sama. Sini Pak Nasir. Betul. Ini aja dulu atas Pak. ya. Ini aja dulu. Masih bisa Pak. Udah mengerucut. Udah mengerucut. Ini teman-teman bisa dilihat teman-teman ya. Jadi awalnya jadi gaya naturalis, suralis, sekarang menjadi gaya naturalis yang disesuaikan dengan kebutuhan pohon yang ada di sini. Ya, gini teman-teman. Sekarang saya jelaskan. Tadi kan ini menyilang cedak Mas. Iya. Ini kan menyilang ke sini ya. Sebenarnya nggak masalah. Tapi kita lihat enak atau tidak gitu loh. Kalau ada yang lebih enak, kita bikin yang enak. Nah ini teman-teman, nanti ini ada titik tumbuh, kita bikin alur pohon utama ini minimal 1/3 ya dari kebesaran pohon ini. batang ini.
Ini nanti mahkota agak semi ke sini teman-teman. Nah, sini nanti nyari pencabangannya di titik tumbuh yang baru. Nah, terus ini teman-teman, ini kita besarkan lagi. Nanti ada mahkota lagi di sini ya, Pak Nasir ya. Betul. Mahkota atau semi ya, semi bisa. Tapi ini panjang nanti teman-teman. Jadi gini. Nanti saya kasih desain sketsa di akhir video teman-teman biasanya ya. Nanti akan lebih jelas. Nah ini nanti kita buat ngisi ruang dimensi ke kanan dan ke belakang sini teman-teman. Ini juga ruang dimensi kekosongan antara ini dan ini. Jadi dimensi itu kan depan kosong, belakang ada. Untuk mengisi. Ya, depan ada, belakang kosong. Jadi biar pohon ini kalau kita lihat dari depan itu kelihatan bulat teman-teman ya. Tidak harus kita muter-muter melihat ya. Jadi kita lihat dari depan sudah kelihatan bulat karena ada dimensi ini. Nah ini juga bisa dipanjangkan Pak Nasir. Jadi 3 mahkota ini teman-teman ya. 1, 2, 3. Tapi ini mungkin semi ini teman-teman. Fokus yang mahkota mungkin ini sama ini ya. Mungkin di sini sama di sini. Ini juga. Ini pendamping, pohon pendamping lah. Tapi yang fokus 2 ini. Ini mungkin nanti panjang. Ini tetap semi tapi setengahnya ya buat ngisi keseimbangan ini segitiga ini. Karena ini untuk proses awal untuk biar pohon ini subur. Nah ini Mas Depi perlu dikasih terangsang pupuk supaya kehidupannya lebih sempurna lagi. Ini bentar teman, akan saya ambilkan pupuk. Ini tanggal sekarang, nanti bisa dilihat sebulan kemudian udah akan menjadi pohon ini tumbuh subur. Ini pupuk hasil bikinan Pak Nasir sendiri ya? Ini pupuk bikinan saya sendiri sama Mas Ali ini. Ini Mas Ali pupuk juga produk sendiri teman-teman, granul ini. Jadi pupuk padat yang terbentuk NPK. Nah ini cukup 1 kali pupuk ini bisa bertahan sampai 6 bulan tidak pupuk kembali. Organik Pak Nasir ya? Organik. Nah ini untuk aplikasi pupuknya harus ditanam supaya penguapan unsur NPK-nya tidak menguap kemana-mana. Iya. Jadi akan menguap ke dalam tanah. Nah ini tutup. Di teman-teman ya, pinggir-pinggirnya di dangir lah, dilubangi. Misalnya kita punya di dalam potnya diambil tanahnya, baru diisi dengan pupuk ini. Ini bikinan sendiri teman-teman. Nah. Ini 1 tahun sekali pupuk Pak Nasir ya? 1 kali tahun sudah cukup untuk pupuk. Ini Mas Ali, beliaunya ini juga sering menggunakan pupuk kami. Pupuk produk Pak Nasir ini. Kita sendiri, sudah cukup. Nah ini teman-teman ya. Jadi ini kenapa ini nggak dipendekkan, karena ini nanti tinggi teman-teman ya. Nah ini kenapa kita berani mengenol sebesar ini teman-teman, karena pohon ini dari segi kaki sudah mapan teman-teman ya. Sudah bagus lah kakinya. Tinggal kita cari pengerucutan dan bikin gerak dasar yang lebih enak teman-teman, sesuai arah pohon ini. Jadi jangan sayang ya teman-teman, kalau memang pingin kedepannya untuk kontes, pingin kedepannya lebih bagus, nggak usah ragu teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau belum paham bisa konsultasi dengan yang ahli-ahlinya ya. Jadi jangan asal potong, nanti harus ada gambaran kedepannya bagaimana, harus jelas teman-teman ya. Ini tadi bekas potongannya Pak Nasir ya. Ini mau kita setek ya, kita tanam Pak Nasir ya. Sebesar ini. Ini agar hidup bagaimana Pak Nasir? Ini direndam air dalaman 3 cm. 3 cm selama 3 hari.
Oh, dari batangnya itu direndam 3 cm ke atas Pak Nasir ya. Nah, seperti ini teman-teman. 3 cm. Setelah ini dikasih unsur nutrigen, namanya ini unsur N. Oh, unsur N, nitrogen ya. Ya, nitrogen. Itu juga bikin sendiri Pak Nasir. Bikin sendiri. Anu itu ya. Dari apa Pak Nasir? Dari ngambil larutan dari fosfat yang kadar 31. Berarti kita agak anu teman-teman ya, sudah itu memang kalau nggak ahlinya nggak bisa. Ini kita ini aja. Boleh, ini kalau seumpama untuk air bukan sembarang air, ya. Airnya harus dari air hujan. Oh, air hujan. Ini air hujan yang kita kumpulkan untuk merendam tanaman yang kita karena ini pohon apa saja. Jadi minimal harus direndam dulu selama 3 hari di tempat teduh seperti ini. Nah, setelah 3 hari dia bekas di potongan tadi masih bisa menyerap nutrien yang ada di air ini, dibawa ke atas dia masih bisa subur sampai 3 hari. Setelah subur 3 hari karena ini dari potongan ini sekarang kita sempurnakan dulu. Dia bisa berjalan, nanti baru setelah ini kita ditanam di media tanam setelah 3 hari. Pak Nasir, ini nanti juga diproduk dijual apa enggak ya untuk ini? Kalau untuk teman-teman silahkan aja untuk mencoba, silahkan ambil di sini. Oh, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak dicoba dulu nanti ada kurang keyakinan. Kalau apa gini Pak Nasir, apa sejenis apa itu namanya perangsang akar kayak di toko-toko itu bisa juga Pak Nasir? Kami tidak pernah menggunakan. Jadi saya ngambil karena tumbuh-tumbuhan ini hidupnya di alam. Jadi kita sesuaikan dengan obat-obat ini yang proses dari alam. Jadi kita ini dari sari batu alam. Oh, ini direndam 3 cm batangnya selama 3 hari Pak Nasir ya? Iya, setelah itu ditanam ya Pak Nasir? Setelah itu ditaruh di media tanam yang sesuai dengan kebutuhan pohon. Misalnya itu ada pupuk kandang, ada tanah, ada pasir. Nah itu akan menjadi media tanam. Disungkup gak Pak Nasir? Tidak usah disungkup. Tidak usah sungkup. Ini untuk serut apa bisa seperti ini? Untuk surut, hoki anti, dan apalagi kalau bangsa fikus malah lebih mudah. Malah cepet ya. Menghindari kematian gitu Pak. Jadi kematian pada saat kita potong, kita karantina dulu di tempat setuh seperti ini. Kita kasih makan dengan cairan yang unsur N-nya tinggi. Kadarnya di sini sudah kita lab ke Sukupindo hanya 19. Nanti kalau N-nya tinggi juga ini akan mengalami kebusukan. Tapi kalau untuk ukuran tanaman keras semacam ini kadarnya N-nya hanya 19%. Itu untuk ya ini teman-teman ya, kita belajar dari Pak Nasir yang sudah benar-benar senior di bonsai teman-teman ya. Dan untuk air hujan ini persentasenya unsur nutriennya hanya 1,5. Nah kita bikinkan lagi di sini unsur sampai di antara 7 sampai 6%, sehingga semua menjadi 10 sampai 19 ini untuk tanaman stek udah cukup bagus. Kalau lebih juga nggak baik, kurang juga nggak baik, di antara 10 sampai 19%. Nah ini kita ini teman-teman ya, ini pengalaman dari senior bonsai Pak Nasir yang pernah menjabat 2 kali ketua PBB Tuban, sampai sudah melalang buana kemana-mana teman-teman ya di dunia perbonsaian. Jadi kita nggak ada salahnya kita belajar bareng untuk kemajuan bonsai Indonesia teman-teman ya. Terima kasih Pak Nasir atas saran-saran dan masukannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya pemula pecinta bonsai Indonesia Pak Nasir. Betul.